Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyin wal musannifin wa usun ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa usun ila sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, wa usun ila sayyidina Baljan ibn Malik an-Nabiyullah Hidir alaihi salam, wa usun ila sultani awliya Hashim al-Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batina. Wa usun ila muallifi hadal kitab hujjatul islam Syekhul Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa asrarihi bil barakati. Wal imam al-alim al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa asrarihi. Wa usun ila jami'i masyayikhina min hadis salafiyah syafi'iyah Sukri Jastubanda Kiai Radin Samsul Arifin wa Kiai Radin As'ad Samsul Arifin wa Kiai Radin Ahmad Fawid As'ad wa Kiai Haji Radin Muhammad Khalil As'ad wa Kiai Radin Ahmad Azhar wa jami'i ahlil baiti wa ahlil khidmah al-muntasibina ilaihi wa nafa'ana Allahu bi ulumihim wa bi anwarihim wa bi asrarihim al-batin wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutan yang masih bab wudu ya. Sekarang kita akan membaca tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang melakukan aktivitas wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib, dan jauhilah atau hindarilah olehmu fi wudu'ika, di dalam wudu'mu, sab'an, kepada 7 hal. Artinya ada 7 hal yang harus
yang semestinya dihindari ya, ketika seseorang melaksanakan wudhu. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarusha al-ma'a. La tanfud, janganlah engkau mengibaskan yadaika kepada kedua tanganmu, fatarusha, sehingga meneteskan siapa engkau al-ma'a, kepada air. Jadi setelah kita melaksanakan wudhu itu dilarang atau dimakruhkan untuk mengibaskan tangan kita sehingga air yang menempel di sisa air wudhu yang menempel di tangan atau di lengan itu menetes atau terbuang gitu. Nah itu makruh. Atau dibersihkan misalnya dengan handuk, itu makruh ya. Yang baik itu setelah wudhu yang nggak usah pakai handuk, nggak usah, biarkan saja airnya itu mengalir sendiri. Nah kalau pakai handuk itu atau pakai sapu tangan misalnya, itu makruh ya. Kalau istilahnya kemarin itu kan tetesan air wudhu itu kan menjadi malaikat, yang mana malaikat itu kemudian diangkat ke langit dan bertasbih kepada Allah, yang mana tasbihnya malaikat itu sampai hari kiamat ya, pahalanya diberikan kepada orang yang berwudhu. Nah kalau sisa airnya itu dibersihkan pakai wudhu, gak jadi malaikatnya itu, gagal jadi malaikat kalau dibersihkan pakai handuk. Ya logika permainannya seperti itu, permainan logikanya. Jadi dimakruhkan membersihkan sisa-sisa air di anggota wudhu itu. Yang kedua yang dimakruhkan, wala taltim, dan janganlah engkau menampar. Makna aslinya menampar ya, wala taltim, dan janganlah engkau menampar wajhaka, kepada wajahmu, wala ro'saka, dan tidak juga kepada kepalamu, bilma'i, dengan air, latman, dengan satu tamparan ya. Artinya ketika membasuh wajah, airnya itu jangan ditamparkan seperti ini, jangan, tapi diusap pakai tangan. Kan kadang-kadang misalnya kita pakai keran itu, kadang-kadang airnya hanya ditamparkan, etampasaki kata orang Madura. Nah itu kurang tepat ya, walaupun airnya merata misalnya, tapi itu kurang tepat. Nah itu namanya wala taltim, jangan ditampeskan, jangan ditamparkan airnya itu. Termasuk juga ketika mengusap kepala, jadi lebih baik diusap saja itu. Itu yang kedua yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, wala tatakallam, dan janganlah engkau berbincang-bincang atau berbicara fi athna'il wudu'i, di tengah-tengah aktivitas wudhu. Artinya sambil ngobrol misalnya, sambil berwudu, itu makruh. Walaupun tidak sampai haram, enggak, tapi hanya makruh ya. Jadi dianjurkan ketika kita melaksanakan aktivitas wudu itu ya fokus, konsentrasi, enggak usah membahas yang lain, membahas bataku misalnya, membahas tanah kayak Bang Bagas dan semacamnya. Jadi fokus aja wudu, enggak perlu ngobrol, itu makruh kalau dilakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala tazid, dan janganlah engkau melebihi fil ghasli, di dalam membasuh anggota wudhu itu, ala thalathi marratin, atas 3 kali. Jadi fil ghasli, di dalam membasuh anggota wudhu itu jangan lebih dari 3 kali. Kalau lebih maka hukumnya makruh ya. Karena tujuannya mungkin biar tidak mubadzir ya, biar tidak membuang-buang air itu. Fil ghasli ya. Kalau fil ghusli itu bisa bermakna ganda. Kalau rinnya itu didomahkan bisa bermakna membasuh, bisa bermakna mandi. Makanya kalau niatnya mandi nawaitul ghusla. Tapi kalau difatahkan rinnya ini khusus bermakna membasuh, fil ghusli ala thalathi marratin. Jadi kita dilarang untuk lebih dari 3 kali itu. Tujuannya biar enggak mubadzir. Wala tuksir, dan janganlah engkau berlebih-lebihan ya, sobbal ma'i, kepada menuangkan air, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, bimujarradil waswasati, karena semata-mata sebab waswas atau ragu-ragu. Artinya kalau bisa ketika kita membasuh anggota wudhu itu jangan sampai berlebih-lebihan ya. Cukup sekedar apa yang dibutuhkan, yang penting air merata gitu. Nah karena kalau sampai berlebih-lebihan itu, apalagi karena misalnya diakibatkan oleh was-was, ragu-ragu, nah ini termasuk penyakit ini, termasuk penyakit.
sehingga di sini kalau bisa diusahakan jangan sampai berlebih-lebihan. Falil muwaswisina, maka ialah bagi orang-orang yang waswas itu syaitonun, adapun setan atau sebangsa jin, yadhaku yang mentertawakan siapa setan bihim terhadap muwaswisin ini. Artinya orang yang waswas itu sebenarnya menjadi bahan olok-olok bangsa jin, bangsa setan yang ditugasi oleh mbahnya, oleh iblis untuk mengganggu orang yang melakukan ibadah. Yuqalu, yang dikatakan lahu bagi setan, al-walhan, apa nama al-walhan? Jadi nama petugas jin khusus ya, yang membuat orang itu al-walhan. Jadi punya nama juga ya, jin. Jadi ada petugasnya yang memang mendapatkan perintah dari bos besarnya itu untuk membuat orang was-was. Itu namanya al-walhan namanya. Nah, setan itu sengaja. Kenapa di sini kita dilarang, dicegah untuk berlebih-lebihan di dalam membasuh itu? Karena memang jin itu atau setan itu sengaja membuat kita terjebak pada kemubadziran atau mubadirisasi, terjebak kepada itu. Karena Allah dalam Al-Quran kan pernah innal mubadzirin wala tuwadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang suka berlebih-lebihan itu artinya menggunakan sesuatu melebihi dari apa yang dibutuhkan, itu lebih berpotensi untuk menjadi temannya setan, berpotensi untuk menjadi kawannya setan. Makanya di sini kita untuk dicegah untuk berlebih-lebihan itu. Nah, ini barangkali juga berlaku pada hal-hal yang lain ya, pada nikmat-nikmat Allah yang lain, bukan hanya masalah wudhu, tapi anugerah Allah yang lain juga sebaiknya digunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selebihnya dari itu kalau mampu, kalau bisa kita gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Nah, itu pesan dari wala tubadir tabdir. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, wala tatawaddu, dan janganlah engkau berwudu bil ma'il musyammasi, dengan air yang dipanasi dengan radiasi sinar matahari. Itu juga makruh ya. Nah, itu karena berbahaya bagi kulit seseorang. Jadi ketika misalnya kita berwudu kalau di Pontianak misalnya air parit misalnya, atau air kolam. Nah, kalau siang hari sebaiknya jangan dipakai, karena pada siang hari misalnya ketika cuaca agak terik, itu kan air itu agak hangat karena efek dari radiasi sinar matahari itu. Kalau kata Bang Bagas itu efek dari sinar ultraviolet ya. Nah, itu berbahaya itu bahasanya Bang. Nah, itu berbahaya ketika air itu masih hangat atau masih panas akibat dari sinar ultraviolet itu. Nah, itu bisa berbahaya bagi pigmen kulit seseorang. Nah, kalau kata ulama dulu bisa berbahaya bagi kulit. Bahkan ada yang mengatakan bisa menyebabkan penyakit belang ya. Apa belang? Penyakit belang ya, sejenis penyakit kulit lah. Panu ya. Beda mungkin, belang dengan panu beda. Apa istilahnya? Baros ya, baros. Jadi makanya dimakruhkan kita menggunakan air berwudu menggunakan air musammas ya. Air yang terkena radiasi sinar matahari itu. Wala, dan jangan juga, artinya jangan berwudu juga minal awanis sufriyati ya, dari wadah yang terbuat dari kuningan. Artinya wadah airnya itu terbuat dari kuningan, semacam logam lah. Nah, itu barangkali juga berbahaya karena unsur logam itu yang berisi air yang kemudian dipengaruhi oleh sinar matahari misalnya. Nah, itu juga berbahaya. Ada di campuran airnya itu barangkali ada unsur logam yang berbahaya. Nah, makanya dihindari menggunakan wadah yang terbuat dari bahan kuningan itu. Nah, fahadhihi sab'atu, maka adapun yang 7 hal ini makruhatun, ialah dimakruhkan ya. Jadi hukumnya hanya makruh. Artinya seandainya terpaksa dilakukan karena nggak ada pilihan lain, yang nggak masalah, wudhunya tetap sah. Tapi itu makruh ya. Makruhatun ialah dimakruhkan fil wudu'i, di dalam wudhu. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis dijelaskan annaman, sesungguhnya orang dzakara, yang mengingat siapa man Allah kepada Allah, inda wudu'ihi, ketika berwudunya man,
Toharullahu jasadahu kullahu, ya. Maka akan mensucikan siapa Allah. Toharo ini kenapa menggunakan fi'il madhi ini berarti pasti, ya. Sama dengan ketika kita iqomah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Padahal kan sholat belum dilaksanakan. Tapi kenapa menggunakan fi'il madhi yang notabene berarti sudah lampau, artinya sudah dilakukan. Itu menunjukkan bahwa sholat pasti akan dilakukan gitu, dengan adanya iqomah itu. Nah, sama dengan fi'il madhi ini, man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu, artinya Allah pasti akan menyucikan jasad orang itu kullahu, kesemuanya. Jadi bukan hanya anggota wudhu saja yang disucikan oleh Allah, bukan hanya wajah, bukan hanya tangan atau kepala atau kaki, tapi seluruh tubuhnya akan disucikan oleh Allah ketika saat wudhu dia ingat kepada Allah atau sadar kepada Allah. Wa man lam yadhkurillaha, dan barang siapa yang tidak ingat Allah kepada Allah, lam yutahhir, maka tidak akan mensucikan siapa Allah minhu dari jasad, illa ma, kecuali anggota asoba yang menimpahu kepada ma, al-ma'u, apa air. Nah, kalau dia ketika wudhu enggak ingat sama Allah, maka yang disucikan hanya anggota tubuh yang dikenai air, ya, bukan keseluruhan. Nah, ini dalam sebuah hadis. Makanya diusahakan ketika kita berwudu full harus ingat kepada Allah, minimal sadar kepada Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, makanya beliau musannif ini sebelumnya sudah mengajarkan tata cara wudu dari awal sampai akhir lengkap dengan zikir-zikirnya. Ketika membasuh tangan, membasuh wajah, doanya apa misalnya. Ketika membasuh tangan, itu maksudnya ya ini tujuannya. Karena ketika seseorang itu saat melakukan wudhu ingat kepada Allah, maka bukan hanya anggota wudhunya yang disucikan oleh Allah, tapi sekujur tubuhnya juga disucikan, ya. Termasuk endungnya itu juga disucikan oleh Allah. Tapi kalau tidak ingat saat wudhu, maka yang disucikan hanya anggota yang terkenai air saja. Nah, itu dijelaskan dalam hadis seperti itu. Ini sebagai penutup dari bab wudhu, ya. Semoga bermanfaat, ya. Adabul ghusli wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.